Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Christina Inakiri dengan NIM 2423751015. Saya dari kelas 4A D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pengujian statistik saya menggunakan aplikasi SPSS. Pada kesempatan ini, saya menggunakan 5 tahap pengujian. Yang pertama adalah uji validitas, yang kedua adalah uji reliabilitas, yang ketiga adalah uji asumsi klasik, yang keempat adalah uji skala linier sederhana, dan yang kelima adalah uji skala linier berganda. Nah, dari 5 tahapan pengujian tersebut, saya mengambil judul, pengaruh penerapan Akrom Teks, dan pemahaman literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM online di Kota Kupang. Dari judul tersebut terdapat 3 variabel. 2 variabel diantaranya adalah variabel independen atau variabel bebas, yaitu yang variabel bebas yang pertama adalah penerapan Akrom Teks, variabel bebas yang kedua adalah pemahaman literasi digital. Dan untuk variabel dependen atau variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Nah, dari judul tersebut saya mengambil 34 respondef dan 30 butir pertanyaan. Dari 30 butir pertanyaan, masing-masing variabel memiliki 10 butir pertanyaan. Nah, variabel independen yang pertama itu adalah penerapan Akrom Teks, ada 10 butir pertanyaan. Variabel yang kedua adalah pemahaman literasi digital, itu ada 10 butir pertanyaan. Dan variabel yang ketiga adalah variabel Y, juga 10 butir pertanyaan. Jadi total semuanya menjadi 30 butir pertanyaan. Di sini saya menggunakan skala Likert, yaitu ada satunya adalah sangat tidak setuju, duanya tidak setuju, dan tiganya setuju, dan yang keempatnya adalah sangat setuju. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk kepada tahapan pengujian yang pertama, yaitu uji validitas. Oke, baik. Sekarang kita masuk kepada pengujian yang pertama, yaitu uji validitas. Sebelum kita masuk kepada aplikasi SPSS, di sini saya telah menyediakan data dari kuesionernya. Di sini saya menggunakan 34 respondef dan di sini ada variabel 1 atau variabel independen atau X1, variabel 2 atau variabel independen 2, dan ini ada variabel dependen atau variabel Y-nya. Nah, setelah itu kita masuk kepada pengujiannya. Kita ke aplikasi SPSS-nya. Di aplikasi SPSS terdapat 2 menu. Ada menu variabel view dan ada data view. Terlebih dahulu kita ke menu variabel view, dan di name kita akan mengetik di sini saya menggunakan nama x1.1 dan seterusnya. Untuk mempermudah, saya copy langsung dari Excel. Nah, ini kita copy. Kita copy. Terus kita paste di sini. Terus di menu desimalnya kita ganti menjadi 0. Ini kita copy. Lalu kita paste di sini. Nah, baru kita tarik ke bawah. Baru kita paste. Kok bisa ya? Ulang, kita copy. Baru kita paste. Baru kita terus di bagian label kita di sini saya menggunakan label butir soal 1 dan seterusnya. Untuk mempermudah, saya copy langsung dari Excel. Di sini kita copy.
setelah itu di sini di measure-nya kita ganti menjadi scale. Kita ganti semuanya dari atas sampai bawah. Nah, setelah itu kita ke data view. Nah, di sini semua sudah terisi. Di sini ada X1.1, X2.2 dan seterusnya sampai di Y30 dan total. Nah, sekarang kita memasukkan data, kita copy data dari Excel. Kita copy data. Kita copy. Lalu kita paste di sini. Nah, setelah semua data sudah kita masukkan ke SPSS. Nah, sekarang kita masuk kepada proses pengujiannya. Sekarang kita ke analyze, terus kita ke correlate, terus kita ke bivariate. Setelah itu kita Ctrl A untuk mengcopy semua soal, semua pertanyaan, lalu kita ke variables. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini semua datanya. Nah, dan untuk melihat apakah datanya valid atau tidak, itu kita melihat pada total pada bagian Bayesian correlation. Nah, di sini total ada Bayesian correlation-nya. Di sini semua data dari pertanyaannya sampai total. Nah, ini adalah hasil pengujiannya. Kita mulai dari butir soal yang pertama. Butir soal yang pertama valid, yang kedua juga valid, yang ketiga juga valid, dan keempat juga valid. Mengapa valid? Mengapa valid? Karena di sini responden yang saya gunakan adalah 34. Nah, untuk nilai tabel R-nya itu adalah 0,338. Maka hasil pengujian uji validitas semua dinyatakan valid karena tabel R-nya lebih besar daripada semua data dinyatakan valid karena R tabelnya lebih kecil daripada R hitung. Jadi semua data dinyatakan valid. Ini ada pertanyaan 1, ada 0,38, dia lebih besar daripada 0,338. Maka data tersebut dinyatakan valid. Begitu sama juga sampai dengan pertanyaan yang ke-30. Yang terakhir itu adalah 0,926, lebih besar dari 0,338. Jadi semua data dinyatakan valid dan lolos uji validitas. Baik, sekarang kita masuk kepada tahapan pengujian yang kedua, yaitu uji reliabilitas. Untuk proses pengujian atau langkah-langkah pengujiannya, yang pertama kita ke analyze. Setelah itu kita ke scales. Terus kita ke reliability analysis. Terus kita copy semuanya. Terus kita pindahkan ke items.
Karena semua datanya valid, maka kita masukkan semua datanya. Setelah itu kita ke statistik. Pada deskriptif kita centang pada skala if item delete. Setelah itu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Dan dari hasil analisnya didapat, kita bisa melihat pada tabel reliability statistik pada Cronbach's alpanya itu sebesar 0,98988, itu lebih besar daripada 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa butir-butir instrumen penelitian tersebut reliable. Oke, baik. Sekarang kita masuk kepada uji asumsi klasik. Nah, dalam uji asumsi klasik ini kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu uji normalitas. Nah, sekarang kita ke SPSS. Di sini di aplikasi SPSS ini ada dua menu, yaitu menu variable view dan data view. Nah, pertama kita ke variable view, kita ke nama, name. Di sini kita isi dengan x1 terus x2 dengan y. Nah, untuk desimalnya kita kasih 0. Kita kasih 0. Dan untuk bagian labelnya ini kita masukkan nama variabelnya. Dan di sini saya mengambil judul pengaruh penerapan akomoditas dan pemahaman literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM online di Kota Kupang. Jadi untuk X1-nya itu adalah akomoditas, kita singkat saja E, C, dan T. Itu untuk X1. X2-nya itu adalah pemahaman literasi digital, kita singkat saja menjadi PL dan D. Terus untuk Y-nya itu adalah kepatuhan wajib pajak, kita kasih singkat saja menjadi KW dan P. Nah, setelah itu di measure-nya kita ganti menjadi sales skal. Setelah itu kita ke data view. Dan di data view ini sudah ada X1, X2, dan Y1. Kita ambil data dari Excel, total dari X1, X2, dan Y1. Kita ambil di bagian totalnya, kita copy, lalu kita paste di sini. Terus kita copy lagi untuk X2-nya. Kita paste lagi. Dan terakhir kita copy untuk variabel Y-nya. Kita copy. Lalu kita masukkan ke variabel Y yang di sini. Kita masukkan. Nah, setelah itu kita masuk kepada proses pengujian deskriptif variabel asli. Kita ke analyze, terus kita ke deskriptif statistik, terus kita ke deskriptif. Terus kita masukkan semua variabel
ke variabel. Masukkan. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini data deskriptifnya sudah muncul dan ini adalah angkanya. Nah, setelah itu kita lanjut kepada uji. Nah, setelah itu kita masuk kepada uji normalitasnya. Di sini kita ke analyze, kita ke regression, kita ke linear, dan di sini kita masukkan KWP atau Y1-nya ke dependent, terus X1 dan X2-nya kita masukkan ke independennya. Kita masukkan ke independennya. Setelah itu kita klik save, kita centang pada unstandard set di residualnya. Kita centang. Setelah itu kita continue, lalu kita OK. Maka di sini ada residual statistiknya. Kita lanjut. Setelah itu kita klik pada analyze, terus kita non parametric test, terus kita ke leksi dialogs, terus kita ke sampel 1 sampel KS, kita klik, terus kita pindahkan unstandard residualnya ke test variable list. Kita masukkan. Kita centang pada normalitas, lalu kita klik OK. Maka di sini tabel Napier test-nya akan muncul seperti ini. Setelah itu kita lanjut pada kita ke analyze. Kita ke descriptive statistik, kita ke explore, terus kita pindahkan semua variabel ke variabel dependent. Kita pindahkan. Lalu kita ke plot, terus kita centang pada normality, plot with test. Kita centang, lalu kita continue, lalu kita klik OK. Kita ulang karena datanya tidak muncul. Kita ulangi karena datanya tidak muncul. Kita masuk kepada klik analyze, terus kita ke deskripsi statistik, terus kita ke explore, kita masukkan, kita klik plot, kita centang pada normality, kita continue, lalu kita klik OK.
Maka di sini tes kita lihat pada tabel test of normality. Nah, di sini data berdistribusi tidak normal karena semua kita lihat pada signifikannya itu 0,00. Dia lebih kecil daripada 0,05, jadi data berdistribusi tidak normal. Jadi di sini kita melihat pada signifikannya itu tidak normal atau dia di bawah lebih kecil dari 0,05. Jadi kita menggunakan cara lain, yaitu kita ke sini terus kita ke analyze, terus kita ke regression, linear. Di sini sudah ada, kita ke reset. Setelah itu kita masukkan, kita ke reset. Terus kita masukkan yang Y-nya ke dependent dan X1-nya ke independent. Terus kita ke plot. Terus kita pindahkan yang zipit yang di bawah independent ini kita ke Excel, Z, Y, variabel Y. Dan yang Z-nya ini kita pindahkan ke Y. Setelah itu kita tentang pada histogram dan normality probability plot. Normal probability plot. Kita continue, lalu kita klik OK. Kita klik OK, maka ini adalah hasil dari kita menggunakan cara lain, yaitu histogramnya. Jadi di sini hasilnya itu adalah 0,969. Jadi dia dinyatakan lebih besar daripada 0,05. Jadi dia dinyatakan lolos untuk uji normality. Selanjutnya kita masuk kepada uji multikolonialitas. Nah, uji multikolonialitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Nah, untuk deteksi ada atau tidaknya multikolonialitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan variabel inflation faktornya. Nah, nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonialitas adalah nilai toleransinya itu harus lebih kecil daripada 0,10 atau sama dengan nilai variance inflation faktornya itu harus lebih besar daripada 10. Nah, sekarang kita masuk kepada langkah-langkah pengujiannya. Yang pertama kita ke analyze, kita ke regression, kita ke linear. Setelah itu kita masukkan, ini sudah ada. Setelah itu kita pilih statistik, terus kita centang pada bagian polarity diagnostiknya. Kita centang, lalu kita continue, lalu kita klik OK. Kita menunggu. Jadi ini hasil dari uji multikolonialitas. Nah, di sini kita lihat pada tabel covariance-nya. Kita lihat pada toleransinya itu
dia di 0,041. Itu dia, dan ini hasilnya. Sekarang kita masuk kepada uji heterokadisitas. Yang pertama, uji heteroskadisitas adalah itu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika nilai signifikannya itu lebih besar daripada 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskadisitas. Jika nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka terjadi gejala heteroskadisitas. Sekarang kita masuk kepada pengujiannya. Kita ke transform, terus kita ke komputer variabel. Di sini kita masukkan nilai unstandard residual satunya ke bagian numeric expression. Ketik manual pada bagian target varian dengan ketikan. Di sini kita ketik ABS, terus kita kasih ini, terus resi, kita ketik resi, terus kita klik OK. Tidak bisa ya, oh maaf, ini kita kasih masukkan di sini, terus ini kita ketik manual, yaitu ABS ini, terus resi, terus kita OK. Maka pada data view akan muncul ABS atau ABS resinya. Setelah itu kita ke analyze, kita ke regression, kita ke linear, terus kita pindahkan ABS resinya pada bagian dependent, dan ini kita pindahkan ke sini, kembalikan, ini kita pindahkan ke sini, terus pada bagian dan variabel X dan X1 dan X2 nya ke bagian independen, lalu kita klik OK. Maka kita lihat pada tabel coverage-nya itu berdasarkan hasil uji yang ada bahasa data tersebut lolos uji heterokasiditas karena memenuhi syarat, yaitu signifikannya itu signifikannya ini
lebih kecil dari 0,05. Baik, sekarang kita masuk kepada uji linear sederhana. Nah, yang pertama kita ke species, terus kita ke variabel view. Di sini name-nya kita kasih x1 karena linear sederhana, jadi kita menggunakan 1x dengan y. Setelah itu di sini kita kasih 0. Labelnya di sini kita pakai Ecomartas, berarti kita singkat saja E, C dan T. Terus I nya kita pakai kepatuhan wajib pajak, berarti K, W dan P. Terus di sini kita ganti menjadi SK. Terus kita masuk kepada data view. Di data view kita copy dari total dari variabelnya. Kita copy lalu kita paste di sini. Terus sekarang kita copy yang variabel y-nya. Kita copy lalu kita masukkan ke sini. Nah, sekarang kita masuk ke prosesnya, proses ujinya, analyze, regression seperti biasa, linear. Setelah itu kita masukkan yang KW atau kepatuhan wajib pajak ke dependent, terus Ecomartas-nya ke. Setelah itu kita klik OK. Maka di sini akan muncul hasilnya. Di sini kita lihat pada tabel koefisiennya. Di sini ada pengaruhnya sangat di sini signifikannya 0,00, berarti dia berpengaruh karena dia hasilnya lebih kecil daripada 0,05. Di sini ada T-nya, di sini ada 0,121. Jadi di sini dinyatakan pengaruhnya pengaruh negatif dengan signifikan 0,000. Sekarang kita masuk kepada pengujian yang terakhir, yaitu uji skala linear berganda. Di sini kita lanjut, kita ke variabel view, kita tambahkan di sini x1, setelah itu kita enter. Jadi bisa ya, x1, x2 maksudnya. Di sini kita ubah menjadi 0. Terus di sini untuk namanya itu kita menggunakan Ecomartas, dari kita singkat saja menjadi E, C dan T. Di sini measure ini kita ubah menjadi scale. Terus kita pindah ke data view. Terus kita copy data dari Excel ini, kita copy data. Kita copy. Kita pindahkan ke sini. Kita copy ke sini. Nah, di sini kita masuk kepada analyze, regression, linear, dan di sini kita reset terlebih dahulu, lalu kita pindahkan variabel y-nya ke independent, variabel x1 dan x2-nya ke the independent. Setelah itu kita klik OK. Maka akan muncul hasil seperti ini. Di sini angkanya itu ada signifikannya itu 0,046 dan 0,00. Di sini untuk nilai T-nya itu ada 2
0,076. Maka data berdistribusi dia sangat berpengaruh secara signifikan karena angkanya lebih kecil daripada 0,05. Nah, setelah itu kita ke model summary. Di sini ada model, ada R query, ada digistate R query, dan di sini ada stat error of the estimate. Di sini kita fokus kepada R query. Di sini S query-nya itu adalah 0,990. Jadi nilainya itu adalah 99,0. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel e-commerce test dan variabel pemahaman literasi digital itu berpengaruh sebesar 99,0% kepada terhadap variabel Y-nya itu yaitu kepatuhan wajib pajak.